Halo. Assalamualaikum teman-teman. Waduh, ini udah lama gak bikin video ya. Maafin, jadi admin lagi sibuk kerja. Sudah itu admin juga lagi sibuk pindahan bengkel kemarin nih teman-teman. Jadi baru sempet upload video lagi sekarang. Jadi untuk video yang kita bahas kali ini, seberapa parah sih dampak dari overheat dan gimana caranya mengetahui bahwa mobil kita mengalami overheat, serta nanti kita kasih solusinya agar tidak terjadi overheat pada mesin mobil kita ya teman-teman. Untuk video ini saya ambil contoh di Toyota Avanza ya teman-teman ya. Nah, di sini ini ada indikator panas nih. Ini ada indikator panas. Jadi pada Avanza masih menggunakan indikator yang berjarum kayak gini. Di sebagian mobil indikatornya hanya bergambar kayak gini teman-teman. Terutama pada Honda ya. Honda biasanya nggak ada panel indikator kayak gini yang berjarum, tapi Honda cuma mengandalkan lampu berwarna biru pada saat dingin dan lampu berwarna merah pada saat panas dengan gambar seperti ini. Nah, ini akan menyulitkan untuk kita mengetahui seberapa panas mesin kendaraan kita teman-teman. Jadi untuk Avanza itu suhu normalnya itu ada di setengah, di bawah dikit teman-teman. Jadi setengah di bawah dikit. Ini normal teman-teman. Nah, apabila udah di tengah, apalagi sampai atas, itu artinya nggak normal teman-teman. Ya. Jadi untuk indikator yang berjarum seperti ini, khususnya seperti R3 ya, R3 Avanza masih menggunakan indikator panelnya seperti ini. Ini apabila jarumnya di setengah bawah dikit, itu menunjukkan suhu normal teman-teman. Nah, jadi apabila di atasnya itu udah termasuk overheat ya. Namun pada mobil yang bergambar kayak gini aja dengan simbol ini, apabila mesin baru dinyalakan warnanya biru, namun apabila terjadi overheat itu warnanya merah teman-teman. Jadi diperhatiin untuk tanda yang gambar ini ya. Oke, lanjut, kita mulai bahas apa aja sih penyebab terjadinya overheat pada mesin mobil teman-teman. Jadi yang pertama itu bisa terjadi apabila ada kebocoran pada radiator. Kebocoran pada radiator bisa disebabkan oleh korosi atau benturan dari benda keras lainnya pada bodi radiator teman-teman. Untuk penyebab kedua itu bisa dari tutup radiator, yang untuk penutup di bawah itu ada pernya teman-teman. Nah, itu biasanya nggak main lagi, nggak fungsi lagi teman-teman. Jadi seharusnya tutup radiator itu berfungsi untuk menahan apabila termostat membuka, kemudian dia menahan agar air radiator tidak balik ke reservoir atau air cadangan teman-teman. Jadi lakukan penggantian tutup radiator apabila per yang di bawah tutup radiator udah rusak atau udah nggak berfungsi lagi. Lanjut, yang ketiga bisa disebabkan oleh termostat. Termostat ini adalah alat buka tutup pada jalur air radiator yang masuk ke mesin dan akan membuka pada saat air radiator mencapai titik panas tertentu teman-teman. Tergantung
kebutuhan mesin tersebut, teman-teman. Jadi lakukan penggantian termostat apabila termostat tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Karena pada saat termostat membuka, otomatis extra fan akan menyala. Pada saat itulah extra fan akan bekerja untuk mendinginkan air radiator, teman-teman. Overheat bisa juga disebabkan oleh extra fan atau kipas radiator yang tidak berfungsi, ataupun untuk kipasnya udah lemah, jadi untuk proses pendinginan kurang maksimal, teman-teman. Nomor 4 biasanya terjadi pada kebocoran selang-selang jalur yang dilewati oleh air radiator. Segera lakukan penambahan dan pengecekan antisipasi terjadinya kebocoran, teman-teman. Nah, itu tadi ada beberapa penyebab terjadinya overheat ya, teman-teman. Lanjut kita bahas apa yang harusnya kita lakukan apabila terjadi overheat di saat berkendaraan. Diamkan mobil sampai mesinnya betul-betul dingin, baru teman-teman bisa lakukan pengisian air radiator. Ingat ya, teman-teman, pengisian air radiator pada saat mesin masih panas itu bisa menyebabkan pecahnya packing head atau pak deksel ya. Bisa juga membuat deksel atau head, silinder head kita melengkung, teman-teman. Karena head yang memuai tadi tidak bisa kembali lagi ke posisi semula, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas gimana sih tanda-tandanya deksel yang melengkung atau pecahnya packing head atau pak deksel. Dengan cara mesin dinyalakan, kemudian teman-teman kasih botol air mineral ya, seperti ini. Kemudian teman-teman taruh di atas mulut radiator seperti ini. Terjadi gelembung-gelembung udara seperti ini akibat tekanan kompresi dari piston, jadi mencari celah keluar, kemudian mendorong jalur air radiator, teman-teman, dan terjadilah gelembung-gelembung seperti ini, teman-teman. Oke, yang kedua, dengan cara starter mobil dengan tutup radiator terbuka, dan apabila air radiator menyembur atau apa ya istilah bahasanya itu muncrat ya, muncrat, itu artinya ada dorongan kompresi dari ruang bakar hingga muncrat, teman-teman. Dan yang ketiga, ini harus dilakukan apabila teman-teman punya tester kompresi ya. Ini biasanya ada di bengkel-bengkel, dengan cara di tes kompresi satu persatu pada setiap silindernya. Jadi untuk pengetesan itu dilakukan dengan cara membuka busi, kemudian dipasang alat ukur yaitu tester kompresi, dengan cara di starter mobilnya, teman-teman. Terjadi juga kebocoran kompresi di sini, teman-teman. Nah, jadi itu ada beberapa cara untuk mengetahui apakah mesin kita mengalami lengkungan pada head atau deksel karena disebabkan oleh overheat. Oke ya, teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nanti kita bahas lagi untuk trouble-trouble atau masalah-masalah pada kendaraan yang lainnya ya, teman-teman ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.